Halo semuanya, balik bareng aku Noel dan selamat datang di Apa Aja Dibahas. Dan di video kali ini aku membahas ketika seseorang merasa dirinya paling tersakiti. Ini satu hal yang cukup menyinggung banyak sekali orang gitu ya. Termasuk aku kadang merasa paling tersakiti. Jadi ini datang dari pengalaman pribadi ya, datang juga dari teman di sekitar. Dan buat aku ini salah satu hal yang apa ya perlu banget untuk dibahas gitu. Karena untuk teman-teman sendiri yang merasa paling tersakiti, aku kan tidak menyalahkan gitu. Pasti keadaan yang secara tidak langsung teman-teman untuk menekan hingga merasakan hal seperti itu. Tetapi aku kan sampaikan di awal bahwa hal itu akan sangat merugikan, terutama untuk diri teman-teman sendiri. Untuk orang lain bisa saja merasakan dampaknya, tapi mereka juga akan mudah untuk menjauh dari kalian ketika merasakan dampak itu dan orang lain akan baik-baik saja dengan cepat. Itu yang aku rasakan. Kenapa? Karena aku bisa dibilang yang merasakan dampaknya dari orang lain. Itu sampai sekarang aku kadang merasa bahwa diriku nih orang yang nggak akan bisa dipahami oleh orang lain. Sebenarnya itu masuk akal nggak sih? Setiap dari kita itu punya keunikan masing-masing yang ataupun punya permasalahan masing-masing, cara berpikir masing-masing yang tidak akan mudah dipahami oleh orang lain kecuali kita menyampaikannya ke orang lain, kita berbicara, kita bertukar pendapat dengan orang lain, maka kita bisa paham. Orang lain juga bisa paham dengan kita, orang lain menyampaikan apa yang mereka rasakan, kita bisa paham dengan mereka gitu ya. Dan hingga pada satu titik kayak merasa ada beberapa orang yang lu tuh nggak tahu aku tuh kayak gimana. Jadi kamu tuh nggak berhak untuk ngatur, nggak berhak untuk ngasih nasihat. Jadi aku cukup keras kepala gitu ya. Kadang ke orang tua juga seperti itu, kadang ke teman-teman juga seperti itu, ke seniorku juga kadang seperti itu. Jadi ada momen-momen tertentu yang nggak mendengarkan karena merasa bahwa kamu nggak tahu apa-apa tentang aku gitu. Tapi apa ya, sadar gitu ya, dalam satu titik tertentu karena ada orang lain yang aku berusaha untuk nasihatin dan dia berpikir kayak aku, bahkan lebih parah. Kenapa ya? Yang pertama ya denialnya dia cukup kuat, tetapi aku nggak bisa apa yang mengelak bahwa dia lahir di keluarga yang sangat-sangat bisa bilang lumayan hancur gitu loh, ditinggalkan oleh orang tua dan segala macamnya. Dan itu aku nggak akan bisa membayangkan gitu, dari kecil juga tidak ditinggalkan oleh keluarga, walaupun orang tua berpisah tetapi tetap masih hadir, tidak secara langsung gitu ya, terutama untuk papa. Tapi nggak masalah kayak gitu, tapi tetap bisa merasakan kehadirannya. Sementara dia apa ya, cukup susah gitu kehidupannya sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya ya dibilang susah pasti gitu, tetapi Tuhan kan nggak meninggalkan. Tuhan tuh memberikan melalui orang lain. Tuhan nggak langsung menjamah kita, tapi memberikan kita bantuan dan segala macam dari orang-orang di sekitar kita. Dan apa ya, ketika kenal dengan dia semakin lagi dan merasa dia itu paling tersakiti dan bukannya untuk bangkit dari masalah yang dia hadapi dan malah jatuh dan semakin jatuh, itu kadang kayak capek dan akhirnya rasa capek itu nyandarin aku gitu. Dan ketika dikasih nasihat ya temanku ini nggak mau menerima. Kenapa? Ya karena itu yang pertama nggak akan ada yang bisa memahami dia. Dia merasa bahwa kamu nggak paham, ya kamu nggak berhak untuk ngatur aku. Sama kayak yang aku sampaikan di awal tentang diriku sendiri. Dan karena itu satu-satunya cara sebenarnya untuk orang seperti itu, terutama temanku ini, yang aku simpulkan, yang belum juga aku diskusikan dengan teman-teman, tapi sebenarnya mungkin bisa bilang make sense ya. Cuman kalau menurut kalian nggak make sense, kalian bisa kasih di kolom komentar pendapat kalian. Yaitu menghadirkan orang yang secara perjalanan hidup jauh lebih parah dibandingkan dengan dia, tetapi bisa bangkit dari masa lalunya itu. Dia yang ngasih nasihat ke orang ini, dia jelaskan masa lalunya gimana, kayak semacam adu nasib sedikit. Dan ketika ada yang lebih parah dari dia tapi bisa bangkit, nah itu mungkin bisa sedikit menyadarkan. Tetapi ya itu nggak memungkiri juga gitu bahwa dia akhirnya bisa denial juga. Lah itu kamu, kita berbeda. Nah itu udah susah tuh. Udah mau ngasih nasihat terus ngomong kita berbeda. Nasihatmu itu mungkin berlaku buat kamu tapi nggak berlaku buat aku. Belum nyoba tapi udah ngomong gitu. Ya kadang aku juga gitu ya. Jadi akhirnya berulang lagi, looping lagi, nggak selesai-selesai. Dan akhirnya tidak ada perubahan. Kurang lebih seperti itu. Dan ketemu dengan orang kayak gini, itu cukup menguras tenagaku banget gitu ya. Karena besok Sabtu
mau ngajakin untuk fellowship, tetapi dia cukup denial untuk ikut, merasa dirinya tertolak, merasa dia dibuang oleh teman-temannya, oleh komunitasnya. Padahal aku sebagai salah satu pengurus juga mendengarkan gitu di latar belakang bagaimana teman-teman lain tuh memikirkan untuk ngajak orang ini. Bagaimana caranya, kayak, wah kamu kan biasanya pernah kan ngobrol, coba ajak. Dan cukup susah gitu loh. Karena apa ya, salah satu paradoks ataupun apapun itu yang disebut ya, ketika dia ngerasa bahwa dirinya tuh ditolak oleh semua orang. Contoh, aku datang waktu itu, sempet lah hari Minggu tuh sempat kesel banget sama dia. Minggu datang untuk ngajakin, kayak udah ayo datang, aku ditolak. Kalau semua orang menolak kamu, aku nggak akan datang ke dia. Kan logikanya seperti itu. Kemudian ada orang lain yang aku kenal yang mikirin gimana cari ngobrol, karena dia udah ditolak, dia nyari cara lain masih untuk ngajakin orang ini. Udah gitu terus nyari, ditolak, merasa dibuang, merasa ditolak. Tapi orang tuh datang ke dia untuk ngajakin dia. Ini kan kayak, aku lapar, semua orang nggak ada yang ngasih aku makan, tapi ketika datang diajak makan, enggak, kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah itu doang, tapi mungkin ada pride yang dia tahan gitu ya, yang mau dia pertahankan, sehingga ya itu merugikan dirinya sendiri, yang seperti yang aku sampaikan di awal. Dan ya itu, ini kisah yang nyata, mau ngajak kembali lagi dia ke komunitas, tapi ya itu ditolak. Dan itu terkunci di dalam pikirannya, karena dia merasa bahwa dirinya paling susah, orang lain tidak berhak untuk memberikan dia nasihat, dan orang lain tidak berhak untuk mengatur dia. Mengatur itu benar gitu ya, karena kan setiap manusia punya hak untuk punya kehendak bebas gitu, yang udah Tuhan kasih gitu kan. Tapi kan nasihat itu kan hal yang berbeda gitu, berdasarkan dari pengalaman juga bisa. Masa pengalaman ini kadang ya sedikit out of the topic gitu ya, tapi ketika bahas pengalaman, ini kan nggak harus tentang usia gitu. Contoh, aku di bidang IT, aku punya pengalaman untuk bikin satu program ini dan itu dan sebagainya. Ada pengalaman di bidang itu. Mungkin ada orang yang lebih senior dibandingkan aku, nggak punya pengalaman di bidang ini. Aku otomatis punya pengalaman dong untuk bagiin masalah, misalkan bikin aplikasi, masalah yang ada di bidangku. Pengalaman itu sebenarnya itu nggak main usia doang, tapi ada bidang-bidang tertentu yang bisa dilewatin masing-masing lah gitu. Kayak orang yang sering bergaul dan jarang bergaul gitu. Secara pertemanan, misalkan yang jarang bergaul lebih tua, otomatis ketika dinasihati oleh orang yang ini yang suka bergaul, ya seharusnya dia bisa menerima karena secara pengalaman tuh kelihatan gitu. Jadi sebenarnya kadang usia tuh, senioritas tuh kadang benci banget gitu, karena kayak hanya karena lu lebih tua bukan berarti lu lebih tahu dari aku, kurang begitu. Dan apa ya, ketika kembali lagi gitu, akhirnya kami semua capek untuk ngajak dia. Dan ya itu, mindset ini itu menghancurkan dirinya sendiri. Orang lain semua masih membuka diri untuk dia. Dia sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi kadang musuh terbesar, teman, bukan kadang, sering kali musuh terbesar tuh gak datang dari luar. Musuh terbesar adalah diri kita sekarang atau diri kita di masa lalu. Diri kita sekarang sebenarnya mungkin diri kita di masa lalu gitu ya, karena kita kan bisa bangkit dari masa lalu kita dan bisa hidup lebih baik. Jadi musuh itu nggak pernah ada di luar dari jangkauan kita. Musuh itu selalu dari jangkauan kita. Kenapa ya? Musuh itu diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa bangkit dari sini? Jadi bagaimana mindset kita membentuk kita. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang relate, belajarlah untuk membuka diri. Adu nasib nggak akan ada selesainya, teman-teman. Ada orang yang hidupnya lebih susah dari kita, ada yang lebih susah lagi, ada yang lebih susah lagi, ada yang lebih susah lagi. Dan tingkat kesusahan orang udah Tuhan set masing-masing. Ada batasannya masing-masing dan sudah tidak sepatutnya kita membandingkan. Sama ketika kita membandingkan berkat satu dengan yang lain, membandingkan juga kesialan, keberuntungan mungkin yang kalian alamin, membandingkan seharusnya tidak pernah ada di kamus, terutama dalam kehidupan. Tapi seharusnya yang menjadi studi banding ya, membandingkan dan studi banding itu beda. Kayak, oh dia bisa, ya kita bisa belajar dari dia, belajar dan bukan untuk menghancurkan diri. Jadi sekali lagi, musuh terbesar kita bukan orang lain tapi diri kita, dan mindset kita yang mengunci kita untuk bisa bangkit, bisa berkembang. Kurang lebih itu sekian dari video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman, dan kalau ada pendapat, masukan dan segala macam atau apapun itu bisa langsung
kirim di kolom komentar.